Renungan pada hari ini kita akan membahas tentang Tuhan menggunakan pencobaan untuk mendatangkan kebaikan. Today topiknya seperti itu. Today promise-nya dikutip dari 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan 7. Begini bunyi firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dikutip dari 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan 7. Sudut thought-nya, hidup kita bukanlah serangkaian kejadian acak di mana Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di balik setiap peristiwa yang kita alami, bahkan dalam penderitaan ataupun pencobaan yang menyakitkan. Bayangkan sebuah permadani yang sedang ditenun dari sisi belakang. Terlihat benang-benang kusut yang tidak beraturan seperti hidup kita, yang penuh dengan tantangan. Tapi dari sisi depan ada pola yang indah. Demikian juga Tuhan, Ia sedang menenun kisah hidup kita dengan benang suka dan duka, terang dan gelap, untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih serupa dengan Kristus. Waktu saya kecil, saya pernah SD itu, saya pernah ada tugas membuat keset kaki ataupun streaming yang pakai benang wol gitu. Nah, itu ketika dibikin polanya itu dari depan itu bagus gitu loh. Ketika dari belakang itu kelihatannya seperti amburadul gitu. Nah, kira-kira seperti itu maksudnya ya. Namun penting untuk memahami tidak semua penderitaan adalah kehendak Tuhan, tetapi semuanya terjadi dalam kedaulatannya. Tuhan tidak pernah menghendaki dosa atau kejahatan, tetapi dalam hikmat-Nya Dia mengizinkan berbagai peristiwa terjadi dan menggunakannya untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Kita bisa lihat ini di Roma pasal 8 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kanoven ulangin. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita lihat bagaimana Tuhan memakai pencobaan untuk kebaikan kita. 1. Tuhan menggunakan pencobaan untuk memurnikan iman kita. Mari kita lihat dari 1 Petrus 1 pasal 6 sampai dengan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, di sini jelas
di mana dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sebuah ilustrasi, seorang pandai emas memurnikan emas dengan api. Saat dipanaskan, kotoran yang ada di dalam emas akan naik ke permukaan dan bisa dibuang, sehingga emas menjadi lebih murni. Di mana prosesnya itu si ahlinya, si tukang emas ini akan melihat sampai titik emas itu sebening dia bisa ngaca gitu di situ, ya. Aplikasi dari poin 1, jangan takut pada pencobaan itu, karena itu adalah proses dari pemurnian iman kita. Aplikasi kedua, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku semakin dekat dengan Tuhan dalam pencobaan ini? Ketiga, percayalah bahwa iman yang diuji akan menjadi lebih kuat. Seperti konteksnya ketika pohon kurma mau ditanam, itu biasanya digali dulu dalam sekitar 3 meter atau lebih gitu. Lalu si biji kurma ditimbun sama batu, ya. Nah, nanti baru ditunggu pertumbuhannya. Jadi biji kurma itu tidak bisa ditanam pada kedalaman cuman 10 cm atau cuman 20 cm gitu. Gak sama dengan seperti menanam padi ataupun jagung, ya. Poin kedua, Tuhan menggunakan pencobaan untuk membentuk karakter kita. Mari kita baca dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, penekanannya di sini, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi setiap anak Tuhan pasti akan menghadapi penderitaan, ringan atau tidaknya. Ketika kita ngalamin pasti rasanya berat, kemungkinan besar. Tapi setelah dilalui biasanya akan kita baru tahu, oh ini ternyata nggak berat gitu loh. Ya. Ilustrasi singkat, seorang atlet tidak bisa menjadi juara tanpa latihan yang rutin, intens dan berat. Ototnya harus dilukai dahulu, ya. Tanda kutip dilukai, maksudnya apa? Ketika latihan berat itu kan kita mengalami rasa sakit pegal-pegal. Nah itu sebenarnya ototnya sedang robek gitu, ya, tapi bukan putus. Baru terbentuklah otot yang lebih menebal gitu, ya, lebih kuat gitu loh. Begitu juga karakter kita hanya bisa berkembang melalui tantangan. Aplikasinya, saat menghadapi pencobaan, tanyakan, karakter apa yang Tuhan ingin bentuk dalam diriku? Kedua, jangan lari dari proses. Setiap tantangan adalah latihan rohani. Poin ketiga, Tuhan menggunakan pencobaan untuk membawa kebaikan yang lebih besar. Kembali kita lihat tadi Roma 8 ayat 28 yang intinya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sebuah ilustrasi, Yesus bisa saja diselamatkan dari salib, tapi Bapa mengizinkan, dan Tuhan sendiri, Yesus sendiri mau menerima penderitaan itu agar membawa keselamatan bagi dunia ini bisa terwujudkan. Jadi Yesus mati di kayu salib
untuk menebus manusia dari dosa, bukan menebus dosa. Ini harus dipahami sungguh-sungguh. Jangan salah mengerti ya, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa. No, yang ditebus itu adalah manusia dari dosa, ya, dari kuasa hukum dosa itu sendiri. Aplikasi yang pertama, percayalah Tuhan bisa memakai situasi buruk untuk mendatangkan kebaikan. Kedua, tanyakan, bagaimana Tuhan bisa memakai kesulitanku untuk memberkati orang lain? Atau pembelajaran apa yang kita bisa alami dari kesulitan tersebut dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain melalui pengalaman yang sudah kita lalui. Keempat, Tuhan menggunakan pencobaan untuk menunjukkan kuasa-Nya. Kalau kita lihat dari 2 Korintus 12 ayat 9, di mana bermakna intinya berbicara tentang cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita, ya. Sebab justru dalam keselamatanlah kuasaku, kuasa Tuhan, ya, kuasa Yesus menjadi sempurna. Dimana ini akan Kak Noven bantu dengan sebuah ilustrasi singkat. Seorang nelayan hanya bisa melihat kekuatan jaringnya saat dia mulai menangkap ikan dalam jumlah yang besar atau ikan yang besar. Jadi kalau belum dapat melebihi kapasitasnya, kita tidak tahu apakah jala itu kuat atau enggak. Jadi kalau kita ada tekanan, ada masalah terjadi, baru akan kita tahu kuat enggaknya dari cara kita merespon masalah tersebut. Jadi biasakan jangan terlalu cepat bereaksi, tapi coba renungkan dan responnya dengan tepat. Aplikasi. Saat kita lemah, kita bisa melihat betapa besarnya kekuatan Tuhan. Saat kita berkelimpahan, happy, mungkin kita kurang sadar untuk memahami bagaimana kuatnya Tuhan menyertai kita dalam sebuah penderitaan. Karena dalam sukacita terlalu mudah bagi orang mengikuti Tuhan karena berkat ataupun karena sukacita, ya. Tapi akan teruji ketika kita ikut Tuhan itu ketika kita menghadapi sebuah masalah atau tantangan. Terus yang kedua, aplikasinya, belajarlah untuk bersandar pada Tuhan, bukan pada kekuatan sendiri. Kelima, Tuhan menggunakan pencobaan untuk mengingatkan kita akan janjinya. Kalau kita lihat dari Mazmur 34 ayat 19, Mazmur 34 ayat 19, di mana berbunyi, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, kalau bahasa Indonesianya ayat 20, ya. Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi sebagai orang benar, kita nggak bisa punya mental ikut Tuhan berarti tidak ada masalah. Nah, itu pola pikir ataupun teologi yang ngaco, ya, yang ngawur, ya. Karena kan dibilang kemalangan orang benar banyak. Setiap orang pasti punya kemalangannya sendiri-sendiri. Banyak enggaknya itu subjektif menurut masing-masing. Tapi firman Tuhan bilang banyak, berarti it means lebih dari satu. Tapi ingat janji Tuhan ini, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dikutip dari Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-20. Kalau bahasa Inggris, Psalm 34 verse 19. Ilustrasinya, pelangi selalu muncul setelah hujan. Tuhan berjanji bahwa badai hidup kita tidak akan berlangsung selamanya. Karena janji tidak ada banjir lagi itu kan setelah Nuh, ya. Tidak ada banjir bandang yang besar yang menutupi seluruhnya, ya.
Aplikasi. Yang pertama, pegang janji Tuhan. Kesulitan ini hanya sementara, tetapi kemuliaannya kekal, penyertaannya kekal. Aplikasi kedua, tetaplah berharap Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Today plan or idenya, renungkan pertanyaan ini. Tantangan apa dalam hidupku yang terasa seperti lukisan yang dengan warna cat gelap, ya? Atau kita nyusun puzzle, kok gelap semua ya? Ternyata ya kita lagi nyusun puzzle yang backgroundnya adalah langit gitu, dan kita belum lihat ke bawah-bawahnya, bahwa penuh dengan warna-warni yang lain. Lalu, apakah aku pernah melihat Tuhan mengubah penderitaanku menjadi berkat? Berkat itu tidak selalu diukur dengan keuangan, materi, kesuksesan, tapi berkat itu bisa dari bagaimana kita bisa melaluinya dengan hikmat Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Itu juga termasuk berkat. Lalu yang ketiga, bagaimana bisa tetap bersukacita di tengah pencobaan? Tips pembelajarannya: 1. Latih iman kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Kedua, jangan mengeluh, tetapi berdoalah agar bisa melihat rencana Tuhan. Jangan mengeluh bukan berarti kita deny bahwa kita sakit, kita sedih. Tidak seperti itu ya. Jangan mengeluh itu maksudnya jangan kita ngobrol di depan orang banyak, ya Tuhan tidak menyertai begini begitu gitu loh, Tuhan kok nggak sayang gitu. Tapi jangan mengeluh di sini adalah bagaimana kita bisa menerima diri kita, mengakui perasaan diri kita sedih, kita kecewa, itu akui di hadapan Tuhan. Ya, dengan mengakui di hadapan Tuhan, nggak munafik di hadapan Tuhan, seperti lagi sedih tapi berdoa, Tuhan aku nggak sedih. Kitab Mazmur pun tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, Mazmur Daud pun tidak pernah mengajarkan seperti itu. Daud pun pernah menyatakan dia sedih. Ya, hatinya gusar. Itu pernah dinyatakan dalam doanya. Ya. Yang ketiga, bersyukurlah dalam segala keadaan, karena Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Sebuah pemikiran simple dalam implikasinya. Dalam pemikiran paradigma Kristiani, Tuhan menggunakan pencobaan sebagai alat untuk memurnikan iman dan membentuk karakter umatnya. Sedangkan antitesisnya atau yang sering dipertanyakan orang adalah jika Tuhan baik seharusnya tidak ada penderitaan. Nah, itu adalah pola pikir yang salah. Kenapa? Dari kenyataan dan paradigma yang benar, Tuhan memang mengizinkan penderitaan. Setiap manusia lahir, hidup, mati. Dalam hidup itu pasti ada penderitaan. Kalau sukacita terus, tidak ada penderitaan juga ngawur. Sehingga apa? Sukacita yang kita rasakan nggak bisa terasa maksimal gitu. Tetapi ingat ini ya, bahwa Allah menggunakannya untuk mendatangkan kebaikan yang lebih besar bagi kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau memegang kendali atas hidupku saat aku menghadapi pencobaan. Tolonglah aku untuk tetap percaya dan bersandar kepadamu Tuhan. Bentuklah imanku dan karakterku agar semakin serupa dengan Kristus. Aku percaya bahwa Engkau akan memakai setiap situasi untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Sebuah pemikiran singkat
ingat ini, Tuhan tidak menyebabkan penderitaan, tetapi Tuhan bisa menggunakan penderitaan untuk membentuk dan memberkati kita. Sebuah kutipan singkat dari Rick Warren berbunyi demikian: hal-hal yang paling ingin kita hindari seringkali adalah alat Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Dalam pandangan dari psikologis, ya, yang pertama itu mengenai grow mindset. Orang yang percaya bahwa pencobaan bisa membentuk mereka akan lebih kuat secara mental. Grow mindset, ya, dalam prinsip grow mindset, orang yang percaya, believer, ya, itu yakin sekali bahwa pencobaan itu malah membentuk kita itu akan lebih kuat secara mental. Yang kedua itu secara pola pikirnya resiliensi, ya. Ketahanan dalam menghadapi pencobaan bisa membantu seseorang berkembang lebih baik dalam hidupnya. Kalau tidak salah, doanya General MacArthur bicara seperti ini: jangan berikan anakku hidup yang mudah, tapi berikan mereka badai, tetapi berikan juga mereka kemampuan untuk melewati badai tersebut dan mampu menolong orang lain dalam badai tersebut. Itu sebuah doa yang fantastis bagi saya. Kesimpulan, jangan takut menghadapi pencobaan. Tuhan sedang bekerja di balik semuanya. Percayalah bahwa ada rencana besar di balik setiap tantangan. Tuhan Yesus memberkati.